wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara tanda seorang yang akan celaka di dalam kehidupan dunia ini adalah apabila hamba tersebut melakukan 4 hal. Maka barang siapa melakukan 4 hal, niscaya dia akan celaka di dunia, lebih-lebih dia celaka di akhirat. Dan barang siapa yang meninggalkan 4 hal ini, melakukan hal yang sebaliknya, maka itu bagian dari sa'adah, yaitu kebahagiaan. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, bukan saja bahagia di dunia, akan tetapi bahagia di akhirat. Apakah keempat hal tersebut? Kanjeng Nabi dawuh, alamatus syaqawati arba'atun. Ada golongan 4 golongan orang yang nanti celaka di hadapan Allah. Kalau orangnya beruntung, orangnya termasuk orang yang baik menurut Allah, insya Allah dia ahli surganya Allah. Yang pertama yaitu kata Nabi, nisyanudun bil madya wa hiya indallahi mahmuduh, yaitu orang yang melupakan dosa-dosa terdahulu, padahal bukti catatan dosa-dosa itu terpelihara di sisi Allah. Nisyanudun bil madya, orang yang melupakan dosa-dosa yang terdahulu. Duwe dosa ora rumangsa dosa, duwe salah gak rumangsa salah. Ini berat. Kalau orang itu melakukan kesalahan, berbuat salah, imannya masih ada walaupun sedikit, pasti di dalam hatinya tahu, sadar bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah perbuatan salah. Akan tetapi kalau orang itu qaswah, keras hatinya, qaswatul qalbi, keras hatinya, ketika dia melakukan perbuatan dosa, ketika dia melakukan perbuatan yang salah, contoh kecil saja, dia kalau berbicara menyakitkan orang lain, perbuatannya tidak disukai orang lain. Orang banyak mengingatkan, jangan seperti itu, Bapak jangan seperti itu. Akan tetapi petunjuk tersebut tidak dapat diterimanya gara-gara qaswatul qalbi, hatinya keras, yang mungkin disebabkan karena seringnya memakan makanan yang haram, mendapatkan rezeki dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati. Nisyanuddunu bil madya wa hiya indallahi mahfuduh, orang yang melupakan dosa, maka orang tersebut adalah orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Al insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Sealim apapun, sepandai apapun, sepintar apapun ilmu agamanya, pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Yang terbaik bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah.
Yang terbaik adalah orang yang ketika melakukan suatu kesalahan, dia sadar bahwa di dalam hatinya menyadari bahwa perbuatan tersebut salah. Kemudian dia bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan salahnya, memperbaiki kelakuannya, memperbaiki kesalahannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang pertama, yaitu orang yang melupakan kesalahan, melupakan dosa yang diperbuatnya. Mungkin pada waktu itu kita khilaf, kita berbuat maksiat. Mungkin kita dulu senang minum-minuman keras, mungkin dulu kita senang mabuk-mabukan, berjudi, bermaksiat. Saat ini kesempatan kita, mumpung masih ada waktu. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Kadang kita mendengar teman kita yang dulu mungkin satu letting dengan kita, mungkin tetangga kita di kiri kanan kita, mungkin teman satu kuliah dulu. Kita mendengar kabar di WA, di Facebook, di media sosial, teman kita tersebut, saudara kita tersebut, atasan kita tersebut, letting kita tersebut sudah dipanggil Allah duluan. Mumpung ada kesempatan, ayo kita bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sebesar dosa yang mungkin pernah kita perbuat, sebesar apapun, sejahat apapun maksiat yang dulu kita lakukan, lebih besar ampunan Allah. Untuk itu ma'asyiral muslimin, mumpung masih ada kesempatan, ayo banyaklah kita berzikir kepada Allah, banyaklah kita berbuat kebaikan. Mungkin dengan menyisihkan harta kita di Masjid Al-Furqon, sedang ada pembangunan, sedang ada pelebaran, renovasi masjid, kesempatan kita untuk beramal sedekah jariyah, walaupun mungkin 500.000, mungkin 100.000, mungkin 50.000, atau mungkin kita tidak memberikan dana, memberikan uang dalam bentuk uang, memberikan bentuk material. Kesempatan kita, amal itulah yang akan mendampingi kita nanti di alam kubur. Setiap pertanyaan malaikat di alam kubur, marrabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa saudaramu, siapa kitabmu, apa kitabmu. Walaupun kita hafal, walaupun 1000 kali kita hafal, akan tetapi ketika nanti di alam kubur kita tidak akan dapat ataupun mampu menjawabnya kecuali amal baik kita, sedekah jariyah kita, amal kebaikan kita. Mungkin material, mungkin dalam bentuk semen yang kita infakkan, yang kita sedekahkan untuk masjid, yang kebetulan mungkin masjid ini sedang mengadakan renovasi. Kesempatan kapan lagi? Setiap bangunan yang kita pakai untuk bersujud kepada Allah, walaupun kita sudah meninggal, kita akan tetap mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan pahala itu akan terus mengalir dan jadi ampunan Allah karena perbuatan yang pernah kita lakukan, perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahmudah.